Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nah, guys, sekarang kita mau bahas lagi mengenai ombudsman bersama DJP yang kemarin tuh menandatangani PKS ya, perjanjian kerjasama. Kita nggak tahu isinya apa ya, teman-teman. By the way, disclaimer dahulu ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah, langsung lu komentar aja guys. Oke? Jadi kemarin kan gue sudah bikin video pertama itu gimana, di mana gue mengkomentari eh, ceramah atau pembukaan opening dari speech-nya dari Pak Surya Utomo yang agak aneh itu dan agak membingungkan dan ada kasus mengenai Malang-Malang itu kita nggak jelas sampai sekarang bagaimana ya. Nanti kita akan tanya terus. Kemudian setelah Pak Suryo Utomo Dirjen Pajak itu eh, pembukaan, ada lagi pembukaan dari Bapak YK. Pak YK ya, kalau lu nggak tahu siapa Pak YK, mungkin sebentar lagi lu akan tahu ya. Nanti kalau hasil pemeriksaan Ombudsman sudah keluar terhadap DJP, baru lu tahu ya siapa Pak YK ini ya. Jadi eh, gue sih sudah ketemu beberapa kali dengan Pak YK ya, karena gue kan mengadukan oknum itu kepada Ombudsman ya, dan bagaimana kasusnya nanti kita tunggu lah ya, bagaimana hasil pelaporan investigasi dari Ombudsman. Jadi yang gue tahu teman-teman ya, yang gue tahu nggak jelas juga gimana jelasnya bagaimana kasusnya, karena kan masih dalam pemeriksaan ya, bahwa saat ini Ombudsman sedang melakukan pemeriksaan intensif nih terhadap oknum-oknum di DJP ya. Kita nggak tahu juga bagaimana persisnya kasusnya. Kita tunggu aja teman-teman ya hasilnya gimana guys. Apakah akan ditemukan maladministrasi di DJP atau tidak? Kalau gue sih jelas-jelas ada ya, dan gue sudah laporkan oknum-oknumnya kepada si Ombudsman ya, dan sudah gue jelaskan semua kejadiannya. Nah, kalau sampai ada maladministrasi, maka cilakalah DJP ya. Memang tugasnya Ombudsman kan seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang gue akan bahas ya teman-teman mengenai langsung isi dari pembukaan dari Pak ini ya, Pak YK ya. Gue share sound dulu, gue share sound, mudah-mudahan ada suaranya jelas nanti ya. Jadi ini adalah video YouTube-nya si Ombudsman langsung ya, penandatanganan PKS dengan DJP ya, tanggal berapa ini? Sudah 3 bulan lalu ya. Sudah gua chatting nih, gua komentar nih. Pak Dirjen, bagaimana proses pengaduan saya? Sudah berbuih dan berbusa saya viralkan nih, tapi tidak ada tanggapan tuh dari DJP. Oke, jadi ini Pak YK teman-teman ya, gue sudah ketemu beberapa kali dan sudah gue laporkan oknum-oknumnya, sudah gue ceritakan dengan detail dan sekarang dalam proses pemeriksaan kita tunggu aja bagaimana apakah ada ditemukan maladministrasi di dalam DJP. Kalau ada, ya memang perlu diproses ya teman-teman ya. Oke, langsung kita dengarkan video dari Pak YK, yaitu petinggi dari Ombudsman, dan gue akan langsung komentari kalau ada yang mau dikomentari ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Surya Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Pak Keuangan Surya Utomo, Republik Indonesia. DJP, Direktur. Yang saya hormati, Pak Justinus Prastowo, Iya, ada Pak Staf Justinus. Khusus. Luar biasa ya Pak Justinus. Halo Pak, salam hormat Pak. Bagaimana Pak pengaduan saya Pak? Pak Justinus dari Kementerian Keuangan sampai hari ini tidak ada kabar apa-apa dengan pengaduan gue ya. Dan sudah berbusa berbuih kita viralkan teman-teman ya. Kalau Sore Solihun langsung dipanggil Pak Justinus. Kalau Alfian Fuadi langsung dipanggil. Kalau gue siapa lu? Sorry ya katanya. Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. Mas, Menteri Keuangan fallback ya Mas ya. Komunikasi Strategis. Baik, sama Mas. Prastowo itu kalau di Twitter, waduh, ilmu semua tuh, daging semua informasinya itu. Ya. Jadi teman-teman, ini kasusnya adalah bukan kasus ya, ini adalah kejadian di mana penandatanganan PKS perjanjian kerjasama antara DJP dengan Ombudsman. Kita nggak tahu apa isinya. Intinya waktu itu di opening speech-nya si Pak Suryo, Dirjen Pajak itu agak membingungkan. Terlalu banyak ambigu, terlalu banyak kebingungan ketika dia memberikan speech-nya. Terlalu banyak kalimat-kalimat bersayap yang tidak jelas dan tidak 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 jelas apa itu masalahnya gitu ya. Termasuk salah satunya adalah kasus Malang yang dia sebutkan sampai hari ini kita masih belum tahu apa itu kasus Malang. Dan gue sudah bikin podcastnya. Ada orang yang gue temuin, mudah-mudahan dia yang dimaksudkan ya. Tetapi jelas-jelas apa yang disampaikan oleh Pak Suryo di dalam
opening speech-nya dengan yang terjadi di lapangan. Nggak seperti itu kasusnya ya. Dan justru yang terjadi adalah kita mencurigai ada bau-bau Rafael Alun di situ ya. Tapi nanti itu di podcast lainnya. Itu semua hanya dugaan teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke Pak Yeka. Gitu. Pokoknya kalau mau mengkritik Kementerian Keuangan harus mengalahkan Mas Justinus dulu. Kalau sudah kalah berarti sah itu berarti. Jadi Pak Justinus adalah eh, tukang penjaga kandangnya Kementerian Keuangan ya. Ini bukan ngomongin binatang teman-teman ya. Yang ngomongin binatang tuh si Gibran ya. Jadi kalau Kementerian Keuangan tuh ibaratnya kebun binatang, nah penjaganya, anjing penjaganya itu Pak Justinus. Ini hanya perumpamaan teman-teman ya. Bukan berarti gue ngomongin dia anjing, bukan ya. Bukan ya. Hanya perumpamaan saja ya. Sama seperti Gibran memberikan perumpamaan teman-teman ya. Bukan berarti ngomongin dia binatang, enggak. Maksudnya uh, Pak Justinus Pak Justinus itu adanya penjaganya Kementerian Keuangan. Kalau ada yang komplain, ya dia yang pertama kali akan memberikan informasi gitu ya. Tetapi komplain gua sampai hari ini nggak dibalas. Ya, nasib lah, nasib. Pak Iwan Juniardi, staf ahli bidang peraturan penegakan hukum pajak. Pak Iwan ya, bukan Pak Awan ya, bukan ya. Beliau adalah penegakan hukum pajak ya. Pak Teguh, Bu Dewi. Pak Teguh menarik Pak Teguh nih ya. Ada cerita menarik tentang Pak Teguh, tapi nanti lah ya. Bu Dewi ini kayaknya bukan Bu Dewi deh, Bu Dwi ya, Bu Dwi yang ya nanti lain kali cerita lagi, ada lain cerita lagi mengenai beliau ini. Nah, ini kolega, kolega dalam menjalankan tugas. Terima kasih Bapak-bapak dari Kanwil Pajak di DKI Jakarta ada 8 Delapan kanwil muncul. yang sudah hadir. Terus juga terima kasih juga kepada saya akan menyapa kawan-kawan saya dari keasistenan utama 3. Pak Justus, Pak Kus, Ucut, dan kawan-kawan asisten pemeriksa lainnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Senin 11 Desember 2023, di hadapan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Pak Muhammad Naji, kita semua dapat berkumpul di ruangan ini di hari Senin. Sengaja Pak Suryo saya buatkan hari Senin, Bapak kan sibuk. Kalau sudah hari Senin biasanya masih baru rehat kemarin capek, sudah Selasa sudah tancap gas lagi gitu kan. Nah, padahal hari Senin kami ini pleno Pak Suryo ya, rapat pleno. Jadi begitu kawan-kawan dari Biro HKO, terima kasih juga Biro HKO sudah memfasilitasi kerjasama ini. Konsultasi, kapan ini diadakan? Udah hari Senin, jangan hari Selasa, Rabu, Kamis. Pak Dirjen pasti susah. Terima kasih sudah hadir. Saya selaku pimpinan Ombudsman tentunya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah hadir di acara ini. Kehadiran Pak Dirjen beserta seluruh jajaran sangat membanggakan dan menambah keyakinan kami di Ombudsman Republik Indonesia. Jadi Ketua, kalau dengan Dirjen Pajak memang jangan aneh, selalu bawa rombongan. Waktu saya ke Lombok, saya itu kan di depan Pak Teguh sama Bu Dewi. Saya tuh nggak tahu, begitu masuk meninjau lokasi sirkuit Mandalika, kan itu ada mobil yang muter gitu ya. Begitu muter nggak sengaja saya nengok loh, banyak juga itu mobil yang di belakang itu. Ada 30 mobil tuh saya hitung tuh. Luar biasa semuanya. Dia di wajib mendampingi, ditugaskan oleh Pak Dirjen. Jadi ada cerita di Lombok ya kalau nggak salah ya, di mana beliau lagi bawa mobil Pak YK ini di belakang ada 30 mobil dari jajaran DJP gitu ya. Jadi mengawal gitu ya, mengawalin ombudsman ya. Segitu terhormatnya ombudsman ini dari DJP ya. Sampai dikawal oleh 30 mobil. Ini yang kita dengar ya teman-teman ya. Gue sih nggak tahu bagaimana ceritanya ya. Dan ini menambah semangat bagi kami bahwa ke depannya akan tercipta hubungan yang baik dalam rangka koordinasi pengawasan pelayanan publik di substansi perpajakan. Oke, jadi diharapkan dengan adanya PKS ini kan akan ada koordinasi pengawasan pelayanan publik yang baik ya di dalam rangka pelayanan perpajakan dan kita sangat-sangat berharap dengan DJP dan Ombudsman ya. Mudah-mudahan Ombudsman ini betul-betul bisa membantu kita. By the way, gue sudah laporkan setiap oknum dari
kasus-kasus yang gue sedang alami ini kepada ombudsman dan katanya sedang dalam pemeriksaannya. Kita tunggu teman-teman bagaimana hasilnya ya. Jadi selain gue gugat ke pengadilan pajak, juga sudah gue laporkan ke Petun, ke ombudsman, detail sudah gue sampaikan dan kita tunggu gimana hasilnya ya dari Pak YK. Nah, kalau ditemukan administrasi, ya sudah, memang harus ditindak ya. Nih saya sebelum nanti di spill sama Pak Justinus Prastowo dilihat-lihat. Eh, saya ini backgroundnya apa? SP, tapi Mas tolong jangan salah baca itu. SP di situ bukan sarjana pertanian, tapi sarjana perpajakan, Mas. Paling suka bercanda nih Pak YK nih. Jadi saya itu mengampu 5 sektor. Ya, ada sektor pajak. Nah, sebenarnya yang mengampu saya di sini bukan karena ahli pajak, karena background saya itu pertanian. Dan di situ ada pertanian dan pangan. Jadi pertanian pangan, pajak disatu rumunkan. Sektor keuangan, pengadaan barang dan jasa, terus juga ada perdagangan, perindustrian dan logistik. Jadi masuk di situ dan pajak salah satu di sana. Dan akhirnya saya harus belajar banyak tentang pajak ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nah tadi kita sudah dengarkan sendiri sebetulnya tujuan dari PKS ini adalah sebetulnya untuk membangun sinergi dan membuat pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap Ditjen Pajak itu humanis. Kalau perlu bisa diselesaikan dalam tahap mediasi, selesaikan. Ya, jadi kami bisa lebih cepat karena saya juga pasti. Oke, jadi ombudsman ini tugasnya yang pertama adalah menjaga dulu kestabilan ya. Kalau masih bisa dimediasi, oke deh mediasi dulu ya. Jangan buru-buru apa namanya kita periksa. Jangan sampai kita laporkan ada maladministrasi ini ya. Kalau ombudsman sampai melaporkan ada maladministrasi bisa cilaka itu satu satu instansi ya. Jadi ini tugasnya ombudsman teman-teman ya, memediasi dahulu. Nah, yang gua dengar teman-teman ya, kasusnya Malang itu ada mediasi, tetapi ternyata arogansi dari oknumnya itu tidak terbendung. Tapi ini hanya yang gue dengar, teman-teman ya. Dan kita akan ada video mengenai itu di podcast berikutnya nanti ya. Tetapi yang kita pahami seperti itu. Dan gue juga sudah laporkan ke Ombudsman dan mudah-mudahan akan ada proses mediasi ya terhadap oknum-oknum, terutama di KPP Taman Sari yang seperti itu ya, yang segitu arogannya si oknum pejabat pajak itu teman-teman ya. Tapi itu nanti ya, intinya sih Ombudsman tuh gini, Ombudsman itu tidak berniat untuk mencelakai orang, Ombudsman tidak berniat untuk menghukum pejabat pajak atau pejabat pemerintah, tidak ya. Intinya Ombudsman itu menjaga keseimbangan semua pemerintahan ini. Jadi kalau bisa dimediasi akan lebih baik. Itu tugasnya ombudsman ya. Siapapun kalau yang namanya pemeriksaan, wah sesuatu yang harus dihindari. Apalagi Pak Dirjen, saya udah kebayang ini, apalagi di akhir tahun tiba-tiba ada kewajiban baru, harus tambah target, oh pasti itu. Jadi memang saya harus akui bahwa Bapak adalah Dirjen paling kejam di Republik ini. Karena tugas Bapak memang luar biasa beratnya. Oleh karena itu, karena tadi berbau hukum, jadi potensi maladministrasi di perpajakan itu bagaimanapun juga potensinya besar, nggak bisa kita bilang kecil juga. Mohon maaf Pak YK, bukan besar. Sudah terjadi Pak YK terhadap kasus-kasus saya dan beberapa teman-teman juga kasusnya banyak yang maladministrasi di mana prosedur dilanggar, tata cara dilanggar, suka-suka maunya si oknum, termasuk kasusnya gue. Ya, yang sudah gue laporkan ke pengadilan dan sudah gue masukin ke pengadilan pajak. Gitu ya. Jadi mohon maaf nih Pak YK, bukan cuma potensi, sudah terjadi Pak dan sudah gue laporkan ke Ombudsman. Ya, dan kalau Hanya kita lihat dugaan, teman-teman, lagi dugaan, dugaan. diperdalam, di sisi mana potensi maladministrasi itu ada, maka kalau saya melihat dari data yang ada, yang paling terjadi paling banyak itu adalah dalam tahap proses pemeriksaan. Betul, Pak YK, betul, betul, Pak YK ya, betul. Dalam proses pemeriksaan pajak itulah yang paling banyak terjadi maladministrasi. Karena itulah tempatnya pemerasan terselubung terjadi, Pak YK ya. Ini gue sudah laporkan nih ke Pak YK. Bagaimana Pak YK, Ombudsman mau bertindak, mau bergerak nggak nih terhadap oknum-oknum ini nih? Sudah gue laporkan nih. Dalam pemeriksaan terjadi banyak, Pak. Maladministrasi lah, pelanggaran prosedur lah, pelanggaran tata cara lah. Banyak, Pak. Banyak. Mau nggak Ombudsman bertindak? Mau nggak ombudsman pemeriksaan? Tapi hanya dugaan, teman-teman ya. Nanti kalau sudah ada pemeriksaan dari ombudsman, baru kita tahu bagaimana kejadian sesungguhnya.
Itu yang terlihat gitu ya. Karena kalau sudah mau banding, terus pengadilan, nah itu dah nggak Ombudsman nggak bisa sentuh itu gitu kan, karena Bapak Dirjen Pajak sudah memiliki piranti yang cukup lengkap. Nah, pertama mungkin yang ingin saya sampaikan karena di sini juga hadir dari Kanwil, mengapa proses pemeriksaan pajak ini merupakan layanan publik? Nah ini hal yang harus kita pahami bersama. Setidak-tidaknya ada 4 hal yang menyebabkan proses pemeriksaan pajak itu adalah merupakan aktivitas pelayanan publik. Pertama, Ya, teman-teman ya, proses pemeriksaan pajak adalah proses pelayanan publik, teman-teman ya, bukan wilayah privat, bukan wilayah suka-sukanya dia, bukan wilayah semau-maunya hatinya dia, nggak bisa. Pemeriksaan pajak adalah pelayanan publik. Artinya apa? Artinya dilaksanakan untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan publik. Gue ngomong lagi nih ya, pemeriksaan pajak adalah untuk pelayanan publik dan demi kepentingan publik, bukan kepentingan si oknum pemeriksa pajaknya. Aduh, ini betul ya kata Pak Yaka ya, sudah benar ya teman-teman ya. Nah, jadi supaya lu tahu nih, kantor pajak itu kantor publik, bukan kantor privat, bukan suka-suka maunya dia bikin aturan, nggak bisa. Aturannya sudah ada, yaitu aturan perundang-undangan. Masa kamu cuma dilakukan marahin? oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, semua ASN di Ditjen Pajak yang bertugas dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi proses pemeriksaan pajak. Yang kedua, Jadi dalam waktu merencanakan, apa tadi? Merencanakan, memproses pemeriksaan pajak, di situ potensi terjadi maladministrasi perpajakan ya. alasan kedua, mengapa ini layanan publik? Karena semua Sorry, nggak ada kegiatan pulpit nih. pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam menuntaskan kewajiban setiap warga negara dan penduduk Indonesia dalam membayar pajak untuk taat terhadap pajak. Yang ketiga, alasannya karena semua proses pemeriksaan pajak merujuk pada aturan yang berlaku. Nah, teman-teman ya, ini ketua atau pimpinan ombudsman sudah ngomong. Pemeriksaan pajak merujuk kepada aturan yang berlaku, bukan aturan suka-suka si oknum, ya, bukan aturan semau-mau hatinya si kepala kantor, bukan sesuka-sukanya kesemenang-wenangannya si oknum pemeriksa pajak. Enggak, semua itu adalah berdasarkan aturan yang berlaku, guys. Jadi kalau tidak merujuk pada aturan yang berlaku, berarti di situ ada maladministrasi. Yang keempat, ya, dalam proses pemeriksaan pajak sekurang-kurangnya terdapat layanan jasa dan layanan administratif yang dilakukan oleh Ditjen Pajak gitu ya. Nah, jadi 4 hal itulah yang menyebabkan proses pemeriksaan pajak ini merupakan layanan publik. Dan karena di situ ada layanan publik, Ombudsman mengawasi layanan publik, maka potensi maladministrasi di pemeriksaan itu diakibatkan setidak-tidaknya oleh 2 faktor. Pertama, adanya potensi pemeriksaan pajak dengan menyalahgunakan wewenang. Ini kok ngomongnya tepat banget ya Pak Yeka ya? Pemeriksaan pajak dengan penyalahgunaan wewenang. Itu terjadi banyak banget ya, tapi dugaan. Teman-teman dugaan. Termasuk di kasusnya gue. Di dalam kasusnya gue di KPP Taman Sari, bagaimana bisa ada pemeriksaan pajak terbit hasilnya tanpa ada pembahasan akhir. Itu penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, pelanggaran tata cara pemeriksaan. Tetapi dia hajar aja tuh, nggak peduli itu dia. Nggak peduli lu protes, dia hajar aja. Kalau lu mau protes, silakan ke pengadilan. Itu katanya si oknum. Menyalahi prosedur dan melanggar aturan terkait. Tuh, menyalahi prosedur dan melanggar aturan terkait. Ini terjadi, Pak. Pak YK, terjadi, Pak. Mohon maaf nih, gue sudah laporin ke ombudsman ya, Pak YK. Sudah gue laporkan, prosedur dilanggar, tata cara dilanggar, aturan terkait pemeriksaan semuanya dilanggar oleh oknum. Ya, bukan semua orang ya, oknum. Itu pun masih dugaan ya. Mudah-mudahan pemeriksaannya ombudsman betul-betul terlaksana. Pemeriksaan pajak tentunya dilakukan oleh oknum pegawai pajak. Yes. Yang kedua, adanya potensi kerugian material maupun imaterial yang dialami oleh wajib pajak akibat proses pemeriksaan pajak yang tidak sesuai dengan prosedur dan jauh dari keadilan. Betul ya, teman-teman ya. Jadi pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur dan jauh dari keadilan akan menyebabkan kerugian material maupun imaterial bagi si wajib pajak. Dan ini sudah terjadi, aduh, gue sudah kenyang deh dengar curhatan orang-orang sampai nangis-nangis ketika mereka kok merasa nggak adil ya, kok gue diginiin ya sama si oknumnya.
Ya, itu terjadi ya, teman-teman ya, Pak YK, mohon maaf itu terjadi, dan mudah-mudahan Ombudsman segera menyelesaikan pemeriksaannya ya, dan kita akan tahu bagaimana hasilnya, apakah DJP memang melakukan maladministrasi atau tidak. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bagaimana memberikan rasa keadilan ini penting dan dua Ah, hal inilah yang keadilan. mengakibatkan adanya potensi pajak. Sebagai informasi Pak Dirjen, kami Pak sampaikan bahwa Dirjen, Pak sepanjang Dirjen. tahun 2023 jumlah laporan pengaduan masyarakat dengan substansi perpajakan itu masih kecil, Masih kecil. masih relatif kecil. 5 laporan ketua, sedikit. Namun demikian, Lima angka laporan itu salah satunya gue tuh. 5 laporan salah satunya gue tuh. Sebenarnya gue laporin banyak sebenarnya. Cuma Pak YK mungkin belum update ya. Gue laporin tuh banyak. Ya banyak yang gue laporin ya. Karena setiap kali gue ngelaporin, langsung gue tembuskan ke Ombudsman. Mungkin tembusan nggak dianggap laporan kali ya. Atau gimana? yang sedikit ini bisa saja ke depan akan berpotensi naik apabila belum adanya perubahan perbaikan layanan publik di Direktorat Jenderal Pajak. Oleh sebab itu, dengan adanya PKS ini tidak saja untuk melakukan upaya percepatan penyelesaian laporan, namun juga sebagai upaya preventif dalam rangka mencegah terjadinya maladministrasi di bidang perpajakan. Preventif. Nah, begini Pak Dirjen, saat ini proses pemeriksaan pajak bukan hanya saja, ya, Ombudsman melihat bukan hanya saja sebagai instrumen untuk mengumpulkan pajak. Namun jika melihat kepada peristiwa masa lalu, ternyata proses pemeriksaan pajak juga dapat dilihat sebagai ruang untuk bermain-main dengan oknum petugas pajak. Ruang untuk bermain-main dengan oknum petugas pajak. Ini bukan main petak umpet, bukan main gaplek gitu ya. Bermainnya uang teman-temannya, korupsi, koruptor teman-temannya. Kasusnya seperti Rafael Alun, kita udah tahu lah ya. Mohon maaf nih Pak Rafael Alun, gue tidak anti sama Rafael Alun ya, tetapi tata cara yang dilakukan oleh Rafael Alun itu tidak terpuji ya. Di mana seorang petugas pajak bisa bernegosiasi secara keuangan dengan wajib pajak justru melalui konsultan pajak, justru melalui oknum konsultan pajak yang menjadi rekanan dari si pejabat pajak ini. Bahkan Om Rafael, mohon maaf nih, memasukkan keluarga dia ke dalam kepengurusan dari konsultan pajak itu bodoh sekali menurut gue ya. Tetapi masih banyak teman-teman ya, mohon maaf nih Pak Rafael, masih banyak orang-orang yang lain yang bukannya Om Rafael ini yang tidak melibatkan keluarga dia di dalam konsultan pajak sehingga tidak tertracing, tidak ketahuan, tidak terlihat, tidak 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 terbaca gerak-geriknya gitu ya, terutama kasus Malang ya yang kita sedang analisa ini, bagaimana bisa seorang pejabat pajak berkong kali kong atau istilahnya diduga teman-teman ya berskandal dengan oknum, diduga oknum konsultan pajak yang terdaftar di sebuah asosiasi yang terkenal sekali ya. Nah, akhirnya dengan kasus seperti itu, kong kali kong ini akan menyebabkan ketidakjelasan dalam warga masyarakat mencari keadilan. Nah, inilah tugasnya ombudsman. Ini tugasnya ombudsman mencari tahu kasus ini. Bagaimana kasus ini bisa terjadi. Begitu loh. Pak Dirjen, saya pun melihat bagaimana upaya Bapak keras untuk menangani hal ini. Namun Keras juga selain apanya? itu proses pemeriksaan pajak juga saat ini mungkin berpotensi menjadi senjata utama mematikan usaha atau setidaknya dapat berdampak terhadap matinya pelaku usaha. Nah, biasa Gitu teman-teman. Jadi sudah banyak, sudah capek gue ngedengerin orang bangkrut gara-gara bayar pajak. Nggak bangkrut sih, cuman setengah mampus gitu loh, setengah mampus bayar pajak. Kok bisa begitu? Karena si pemeriksa pajaknya pakai otaknya itu otak error gitu loh. Pajak itu sekian miliaran, padahal duitnya aja nggak segitu. Padahal keuntungan dari bisnis aja nggak segitu, tetapi pajaknya itu sampai miliaran. Kenapa? Karena otaknya nggak dipakai ketika dia menghantam si wajib pajak itu, nggak pakai otak, nggak pakai dasar hitungan yang betul, nggak pakai dasar aturan yang benar, semuanya asal tembak gitu loh. Ketika wajib pajak udah mulai nangis, barulah dia diarahkan untuk bernegosiasi. Cilaka, cilaka, cilaka. Negara ini mau dibawa kemana, bos? Tapi itu dugaan, teman-temannya dugaan ya. Mudah-mudahan gua salah. Dan nanti ombudsman lah yang akan menunjukkan benar atau tidak benar terjadi maladministrasi ini. biasanya ini ada tendensius untuk membunuh oleh pesaingnya. Jadi kalau ada usaha pesaing misalnya Pak Dirjen, si A membayar pajak sekian miliar rupiah, si B lebih kecil. Bisa saja si B ini periksa aja ini nih, biar stres capek gitu kan misalnya gitu kan. Sehingga nanti ini mati, tapi pajak nanti nggak ada masalah karena bisa terbayar oleh pelaku usaha lainnya. Kami melihat ada potensi ke arah sana.
Oleh karena itu, pengawasan dalam proses pemeriksaan pajak merupakan kewajiban bersama seluruh. Pengawasan terhadap pemeriksaan pajak merupakan kewajiban bersama, katanya Pak YK ya, katanya Ombudsman ya, bukan kata gue teman-teman ya. Kewajiban kita bersama untuk mengawasi mereka-mereka ini supaya nggak semenang-menang, supaya nggak sembarangan, nggak 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 apa namanya kesekonyong-konyong atau semenang-menang melaksanakan pemeriksaan pajak. Itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengawasi mereka ini. Lah kalau tidak terbuka, kalau nggak transparan, gimana bisa mengawasi? Kan gitu. Seluruh komponen masyarakat agar pajak kita bermartabat dan masyarakat sejahtera. Pak Dirjen yang saya banggakan, kami mencatat dari semua keluhan proses pemeriksaan pajak ini terjadi di 3 proses pada intinya. Yang pertama, proses sebelum pemeriksaan. Ya, Contoh, sebelum pemeriksaan. layanan publik Ditjen Pajak pada tahap proses sebelum pemeriksaan ini adalah misalnya layanan administratif dalam penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan SP2DK. Iya. Ini adalah layanan administratif. Yang kedua misalnya proses saat pemeriksaan. Nah, contoh layanan publik. Iya, jadi sebelum pemeriksaannya error, pada saat pemeriksaannya error, setelah pemeriksaan juga error. Jadi ini adalah potensi ya teman-teman, tetapi sudah terjadi di kasus gue ya, sudah terjadi dan banyak kasus juga terjadi ya. Sebelum pemeriksaan orangnya error si oknumnya. Publik, Ditjen Pajak pada tahap ini adalah layanan administratif dalam penerbitan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ataupun SPHP dan juga surat ketetapan pajak SKP dan surat tagihan pajak. Karena atas dasar surat-surat inilah maka wajib pajak harus membayar sebesar yang ditagihkan. Betul. Pada proses pasca pemeriksaan, contohnya itu adalah layanan publik dalam bentuk surat pembatalan ataupun juga pembetulan baik SKP maupun STP. Nah, ini adalah layanan-layanan administratif yang ada di Ditjen Pajak. Dan pengeluarannya ataupun pembuatan surat-surat tadi akan turut bisa melihat apakah proses pemeriksaan ini sesuai dengan prosedurnya ataupun tidak. Kami mencatat, jadi kalau Pak Justinus biasanya ada tuh alat untuk mencatat berapa isu-isu yang ada di publik segala macam, maka setidaknya kami mencatat harapan-harapan publik Pak Dirjen. Oleh karena itu nanti mungkin arahan kita mempertemukan itu paling tidak untuk mengantisipasi ataupun yang 9 harapan publik ini bisa terlaksana. 9 harapan Apa publik. saja harapan publik ini terkait pemeriksaan pajak? Pertama, harapannya itu adalah jangan ada phishing data. Pak YK kok tahu mengenai phishing? Ini Pak YK dengerin iklannya BCA atau gimana? Phishing, 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 ya phishing, phishing. Ketika iklan BCA ngomongin phishing, ini mungkin Pak YK nonton nih ya iklan BCA ya. Jadi yang pertama, jangan ada phishing. Ini harapan gua, harapan seluruh masyarakat Indonesia, harapan seluruh wajib pajak yang sedang diperiksa oleh petugas pajak Pak YK. Mohon maaf nih Pak YK, mohon ya Pak YK dibantu ya. Jangan sampai ada phishing. Phishing itu maksudnya gimana? Phishing itu ketika orang dipancing dengan daftar pertanyaan yang aneh-aneh, dengan daftar data yang aneh-aneh, justru jawaban dari WP ataupun data dari WP dipakai untuk menghantam balik wajib pajak. Itu yang terjadi pada banyak orang, termasuk kasusnya gue. Ya, Pak YK, terima kasih sudah menyampaikan ini. Mudah-mudahan kupingnya si Dirjen Pajak mau terbuka ya untuk Ombudsman. SP2DK hendaknya disertakan dengan lampiran berisikan informasi dari internal DJP. Nah, ini ya sudah gua sampaikan kepada Pak YK juga, ada Ombudsman. Seringkali SP2DK itu tidak berisikan informasi yang benar, tidak berdasarkan informasi yang lengkap dari internal DJP. Dia cuma bilang, kami punya datanya A. Ya udah, tugasnya wajib pajak untuk membuktikan ini salah. Bangsat, caranya begitu. Enak bener lu begitu. Di negara manapun nggak bisa begitu. Enak bener. Orang divonis menggunakan data dari sebuah internal DJP yang tidak jelas sumber datanya, yang tidak jelas isi datanya. Kemudian wajib pajak disuruh membuktikan sebaliknya. Ah, kok begitu caranya? Tetapi itu terjadi di lapangan, guys ya. Gue rasa banyak orang mengalami itu ya teman-teman ya. Bagaimana bisa eh, data SP2DK yang tidak jelas itu dipakai untuk menghantam wajib pajak pada tahap sebelum pemeriksaan. Terjadi dalam kasus gua juga iya.
banyak wajib pajak yang merasa terjebak dengan data dirinya sendiri. Terjebak, betul. Ada SP2DK yang lengkap, tapi kami pun melihat ada SP2DK yang tidak lengkap, Betul. gitu kan. Nah, Yes. terutama terkait data-data lampiran. Yes, Terus yang lampiran. kedua, pemeriksaan pajak dilakukan secara humanis, Pak Teguh, gitu ya. Pemeriksaan pajak mau dilakukan secara humanis. Ini sama seperti minta polisi bersikap kooperatif dengan warga negara. Ini agak sulit ya. Tetapi kita harus minta ya. Kita sebagai warga negara boleh dong meminta keadilan, boleh dong meminta supaya pemeriksaan pajak itu tidak intimidatif. Lu mesti pakai cara-cara yang humanis. Jangan seperti mukul anjing, jangan seperti ini mohon maaf ya, perumpamannya mungkin agak kurang tepat teman-teman ya. Tetapi jangan seperti menghukum orang. Lu mesti pemeriksaan pajak itu mesti adil, mesti fair gitu ya. Harapan warga masyarakat, guys. Ya. Nah, Pak kadang Teguh. banyak saya mendengar bahwa, wah kami kok ada oknum bias gitu ya. Biasnya itu begini, mereka dianggap mengintimidasi wajib pajak. Mereka dianggap menakut-nakuti wajib pajak. Atau dengan pemaksaan. Menakut-nakuti, mengintimidasi itu sudah makanan sehari-hari, guys. Sudah makanan sehari-hari. Bagaimana bisa pemeriksa pajak bukan AR ketika kasih SP2DK langsung ngomong ini arah ke pemeriksaan. Lah ngapain pemeriksaan? Lu langsung periksa aja kalau gitu. Kenapa mesti disampaikan di SP2DK sih? Gitu loh. Itu kan namanya ancaman, itu intimidasi. Gitu loh. Nah, itu ancaman intimidasi yang terjadi di lapangan menakut-nakuti wajib pajak karena mereka tahu bahwa wajib pajak itu tidak mau diperiksa. Wajib pajak itu takut dengan pemeriksaan. Banyak banyak orang masih menggunakan cara-cara intimidatif seperti itu dan gue sudah kenyang ketemu AR yang seperti itu ya. Oknum teman-teman yang bukan semuanya ya. Bahkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak tertentu. Nah, ini juga Kasusnya Malang adalah salah satu yang jelas-jelas teman-teman ya, bukan memaksakan, tetapi oknum pemeriksa itu memberikan clue, memberikan informasi, memberikan arahan, mengarahkan si wajib pajak untuk ke konsultan pajak tertentu. Ini sudah bau-bau Rafael Alun, di mana dia mengarahkan orang ke konsultan pajak yang terpercaya, yang bisa dipercaya untuk men-setting. Padahal tidak ada dasar aturan yang nanti akan dipakai. Semuanya asal tembak tuh. Asal tembak aja, itu pemerasan namanya. Tetapi hanya oknum, teman-temannya, dan hanya dugaan. Dan nanti akan kita buka di Ombudsman. juga kami tangkap isu ini sebagai perhatian kita bersama. Terus juga poin ketiga, jika ada kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka DJP perlu menerangkan secara rinci kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Betul, betul Pak YK. Benar banget Pak YK. Luar biasa Pak YK ya. Banyak kasus dalam pajak ini, kesalahannya disampaikan kepada si wajib pajak berupa angka yang mesti dibayar. Tapi nggak dijelaskan. Detailnya bagaimana, rincinya bagaimana, nggak dijelaskan. Sama kayak gue ini, klien gue kan disampaikan, lu bersalah sekian, berapa M, berapa M. Masalahnya ketika kita tanya rinciannya mana bos? Dia nggak mau jawab rinciannya. Atau dia bilang, ini sudah data dari kantor pusat. Pokoknya ini benar. Bangsat caranya begitu. Enak bener. Lu kira kantor pusat itu Tuhan. Lu kira kantor pusat itu datanya nggak bisa salah. Lu kira kantor pusat itu eh, tidak pernah mengalami error. Kan nggak begitu. Kantor pusat juga bisa error. Kantor pusat juga bisa salah. Datanya harus rinci, harus detail ketika SP2DK. Supaya apa? Supaya tidak ada kebingungan bagi wajib pajak. Ketika wajib pajak membaca surat SP2DK, oh begini, gua salah, ya udah minta maaf, bayar pajaknya. Tetapi ketika datanya tidak jelas, ketika datanya hancur lebur, diminta rinciannya si AR-nya ngeyel kemana-mana, diputar-putar, intinya dia nggak mau kasih data rinci, kan orang jadi curiga, orang jadi curigation gitu loh ya. Ini apa benar gue salah? Gitu loh. Kenapa justru gue yang disuruh membuktikan sebaliknya? Wah, cilaka kalau gitu caranya. Nah, itu terjadi di lapangan Pak YK ya. Mohon Pak YK segera dibantu Pak YK ya. Banyak orang sudah mengalami Pak ya di mana data-data rinci tidak diberikan ketika SP2K diberikan kepada wajib pajak. Sudah gua laporkan ke Ombudsman. Banyak kasus wajib pajak merasa saya tidak tahu, tapi saya harus membayar dan saya harus disuruh untuk membuktikan sendiri. Terus yang Kok jadi benar ya Pak YK ya? Orang ditembak sebuah angka pajak. Kemudian wajib pajaknya ngelawan dong. Salah nih, nggak begitu. Loh, si AR langsung bilang atau si permisal langsung bilang, ya udah lu buktikan kalau kami salah. Aduh, begitu cara kerjanya si oknum ya. Pak YK sudah tahu, ya Pak YK sudah tahu dan mudah-mudahan pemeriksaan segera
dilaksanakan ya, segera dikeluarkan hasilnya, bagaimana perilaku si oknum terhadap wajib pajak. Aduh, harus diberikan pelajaran Pak, oknum-oknum ini Pak. Yang keempat, mudah berkonsultasi. Nah, saya kebetulan juga pernah konsultasi, saya taunya Bu Dewi. Saya tiba aja, Bu, kalau cara ngitung pajak ini gimana sih? Nah, saya kebayangkan kalau orang mau konsultasi sekarang kemana? Dulu katanya ada apa representatif ya gitu ya. Uh, account apa namanya? Account representatif. Dan wajib pajak katanya nyaman pada saat itu. Karena setiap akun representatif mendampingi beberapa wajib pajak, dan kalau ada konsultasi pertanyaan itu langsung dilayani. Dan sekarang ternyata itu tidak ada. Nah, saya juga ini tidak tahu. Ini keluhan-keluhan yang saya catat, tentunya di balik ini semua pasti ada reasonnya. Ya, cuma ini tadi, harapan-harapan. Oke, jadi dulu AR itu adalah tempat untuk orang berkonsultasi. Nah, jadi AR kan orang yang megang si wajib pajak ya, sehingga ketika wajib pajak konsultasi kan langsung nyambung gitu kan. Nah, sekarang AR dipisahkan. AR itu fungsinya hanya mengejar penerimaan pajak, sedangkan konsultasi ke penyuluh. Penyuluh ini banyak anak unyu-unyu yang nggak ngerti, yang tidak paham betul industrinya si klien. Akhirnya bingung si klien. Cari konsultan, kadang-kadang error juga. Akhirnya masih belajar sendiri. Aduh, jadi gitulah ya. Eh, Dunia konsultasi itu mesti dibenerin deh oleh si DJP ya. Sudah ada email yang namanya informasi@pajak.go.id. Gue rasa itu lebih tepat ya daripada ke penyuluh. Penyuluh tuh masih banyak yang error-error. Yang nggak ngerti juga banyak ya. Kalau lu ngomongin teknis-teknis seperti ISPT, oke lah ke penyuluh. Tetapi kalau konsep-konsep pajak, aduh, kadang-kadang penyuluh satu dan penyuluh dua beda persepsi gitu ya. Tetapi ya itulah, itu proses ya. Mengenai edukasi memang masih pelan-pelan nggak segampang itu ya teman-teman ya. Jadi mudah berkonsultasi, saat ini banyak wajib pajak yang merasa kesulitan jika ingin meningkatkan literasinya terhadap persoalan pajak. Nah ini Pak Dirjen, mengapa nanti Jadi banyak orang datang ke kantor pajak mau minta penyuluhan, minta edukasi. Bukannya dapat edukasi, malah dapat kebingungan. Bukannya dia dapat sebuah solusi, justru dapat pendapat yang berbeda. Banyak orang begitu ya, datang ke KPP berniat untuk dapat solusi atas sebuah problem, malah muncul problem baru gara-gara ada pendapat yang berbeda lagi nih dari penyuluh ini. Ya, tapi begitulah ya, dunia konsultasi emang nggak segampang itu. kita connectingkan Kanwil dan semua lini terdepan ombudsman. Jadi jika ada masalah, ini masalah yang harus ditangani oleh ombudsman atau bukan? Jika persoalannya adalah literasi, maka kita bisa sambungkan dengan kontak person kita nanti di Dirjen Pajak misalnya. Yang kelima adalah harapannya proses pemeriksaan pajak dilakukan dengan mengikuti regulasi yang berlaku. Saya pikir ini harapan kita semua. Ini harapan memang iya, tetapi Pak, bukan sembarangan harapan loh ya. Ini harapan dari seluruh rakyat Indonesia berharap kepada Ombudsman bisa menegakkan perilaku-perilaku dari oknum-oknum pemeriksa pajak. Oke? Regulasi atau istilahnya aturan ya. Ketika pemeriksaan dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nggak bisa semau hatinya si oknum. Tetapi sering kali kejadian, ini hanya dugaan dan hanya kejadian sebeberapa saja, nggak semua ya, di mana pemeriksaan pajak terjadi tanpa regulasi yang benar. Ya, dia sembarangan nembak angka pajak, tetapi tidak dijelaskan dasar aturannya bagaimana. Udah begitu, kasusnya yang Malang ya di podcastnya gue itu ya, bukan di Malang ya, di sebuah kota ya. Bagaimana bisa angka miliar-miliar yang dikeluarin tetapi tidak ada kertas kerjanya, tidak ada detailnya. Kam, gimana caranya ini orang orang bisa terima kalau begitu? Akhirnya kan orang mengalami kesewenang-wenangan. Dengan kesewenang-wenang itu, si oknum pemeriksa dengan gampang yang bilang, kalau lu keberatan dengan ke pengadilan, enak benar dia ngomong begitu, Pak. Nah, regulasi pada saat pemeriksaan itu mesti dibenerin. Bukan di pengadilan nanti, bukan. Pada saat pemeriksaan itulah mesti dibenerin regulasinya. Itu harapan kami, Pak. Harapan seluruh bangsa Indonesia ini. Yang keenam, nah ini juga yang banyak juga kami dapatkan informasi, adanya kejelasan dalam masa pemeriksaan pajak. Jadi masa pemeriksaan pajak tuh kapan, berapa lama? Pemeriksaan pajak itu kan ada yang lapangan, ada yang kantor, ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan ya. Seringkali, mohon maaf nih, para oknum-oknum pemeriksa pajak
memperpanjang suka-suka hatinya dia. Kadang-kadang memperpanjang tanpa ada surat perpanjangan. Surat perpanjangan diberikan belakangan. Itu sudah pelanggaran prosedur. Tetapi suka-suka hati dia, karena dia merasa kami punya waktu kok. Nah, itu sudah terjadi ya. Masa pemeriksaan melewati jangka waktu pemeriksaan sudah sering terjadi juga. Oknum teman-temannya, bukan semua. lama, 6 bulan kah, 3 bulan kah? Begini ini kata mereka, Pak Eka kalau diperiksa pajak itu denyut jantung tuh langsung berdetak, bek, bek, bek. Yang tadinya tidur nyenyak menjadi gelisah. Pertanyaannya mau sampai kapan? Nah ini harus ada informasi juga harapannya gitu. Kami ini diperiksa pajak mau berapa lama katanya. Ya gitu. Nah terus yang ketujuh adanya proses pembahasan informasi dan pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara transparan. Nah ini Transparan, terakhir saya sangat transparan, transparan, dan transparan. Oke, kita pengennya pemeriksaan pajak itu transparan. Kita inginnya yang namanya keterbukaan informasi publik itu buat semua orang, bukan buat orang tertentu, ya. Apalagi kalau si wajib pajak sudah meminta untuk transparan. Kenapa sih KPP Taman Sari yang gua gugat itu pengen tertutup, pengen sembunyi-sembunyi, pengen diam-diam? Memangnya ada apa sih mau disembunyiin? Apa yang dia takutkan? Gua wajib pajak pengen terbuka untuk umum, tapi kenapa sih KPP-nya mau diam-diam, tidak mau transparan? Gimana negara mau maju kalau tidak transparan? Oke, ini Pak YK, terima kasih Pak YK sudah menyampaikan ini keinginan kami semua, gua dan teman-teman semua inginnya itu transparan. Yang namanya pelayanan publik harus transparan, itu keinginan kami Pak. Tetapi para oknum itu justru pengennya tertutup. Justru pengennya diam-diam, justru pengennya penyelesaian masalah di ruang tertutup, di meja sendiri, private, dan tidak diketahui oleh orang lain. Cilaka, bos. Bisa terjadi korupsi, Pak. Bisa macam-macam, Pak, yang terjadi di dalam, Pak. Kita nggak ngerti, Pak. senang sebetulnya ketika saya mau menuliskan ini tuh ada isu ini, tetapi saya belum menemukan buktinya. Karena waktu Pak Teguh ngajak jalan-jalan ke saya, proses pemeriksaan itu direkam. Ada CCTV-nya, ada alat rekamannya. Nah, sementara ada masyarakat mengatakan, Pak kami ini kalau di sidang diminta untuk membawa bukti rekaman. Nah kami kan tidak pernah merekam. Saya bilang, oh ada, di pajak itu ada rekamannya. Jadi nggak usah khawatir. Mestinya tinggal dimintakan saja ke Dijen Pajak, pasti Nah, jadi itu ada. Pak YK ini mendukung perekaman, teman-teman ya. Pak YK mendukung yang namanya transparansi dan perekaman. Kalau bisa semua pihak merekam, biar beres, biar tidak ada dusta di antara kita. Tetapi oknum-oknum, terutama di KPP Taman Sari dan Kanwilnya, menolak perekaman. Tetapi mereka boleh merekam. Ya, kita wajib pajak tidak boleh merekam dengan alasan berbagai macam yang tidak ada dasar aturannya. Tapi mereka boleh merekam. Buktinya ada CCTV di kantor, di KPP. Mereka boleh merekam suka-suka hati dia, tidak perlu izin dari kita. Kita mereka mesti minta izin dari mereka tanpa ada dasar aturan. Nah, transparansi dan transparansi dan kita minta semuanya boleh merekam. Wajib. Kenapa? Supaya nggak ada dusta di antara kita. Supaya apapun yang terjadi di ruangan itu adalah terbuka apa adanya transparan. Terima kasih Pak Yeka sudah memberikan, sudah menerima curhatan kami ini. Karena sepanjang pengetahuan saya direkam gitu. Nah ini. Direkam, harus. Nah, terus yang 8, memberikan ruang luas kepada wajib pajak untuk melakukan pembelaan terakhirnya, meskipun menurut mereka kadang ini pembelaan ini juga hanya terkesan ya udah hanya sekedar formalitas saja. Iya ya, jadi walaupun kadang-kadang pertemuan pembahasan akhir itu adalah hanya formalitas ya, tetapi tentu saja kita warga negara ingin dong, kami diberikan hak dong untuk memberikan pembelaan. Oke, lu sudah bilang kami salah, lu sudah bilang kami mesti bayar pajak, lu sudah bilang kami melanggar aturan, bla 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 bla, sudah dituangkan di SPHP. Kami boleh dong dikasih hak untuk memberikan pembelaan. Itu tertulis di undang-undang loh ya, di undang-undang sudah bilang wajib pajak punya hak untuk memberikan pembelaan. Sementara negara atau pemerintah atau pemeriksa wajib menerima pembelaan kami. Ya, dia boleh menolak, boleh maksudnya boleh tidak mempertimbangkan, tetapi dia harus menerima. Sedangkan gua diusir dari KPP, tidak boleh masuk dari KPP hanya gara-gara alasan yang tidak jelas, yang tidak ada dasar aturannya, gitu loh. Sedangkan gua diundang resmi ke KPP, oke? Bagaimana ceritanya kalau wajib pajak tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan? Bagaimana negara ini mau maju? Ya suka-suka dia aja menghantam wajib pajak, menghantam warga negaranya sendiri, gitu loh. Nah ini terima kasih Pak YK sudah
menerima masukan dari kami masyarakat. Ini permintaan dari kami. Ya, permintaan semoga didengarkan oleh kuping-kupingnya. Mereka semua itu ya. Saya berharap juga sebetulnya tidak seperti itu. Dan yang terakhir, Ditjen DJP dapat memberikan sanksi yang tegas kepada oknum pegawai pajak yang melanggar aturan. Nah, itu ada 9 harapan. Sorry ye, katanya si oknum. Sorry ye, gua belum tersentuh, kata si oknum. Gua belum tersentuh oleh Ditjen Pajak. Gua belum tersentuh oleh Itjen. Gua belum tersentuh oleh pengaduan. Sorry ye, kami punya target kan tercapai nih. Masa kami disentuh? Sorry ye, katanya. Ini hanya dugaan gua ya, hanya dugaan. Buktinya pengaduan gua sampai sekarang nggak diproses tuh oleh pengaduan. Gua sudah ngelapor ke Wise Kemenkeu, ke Itjen Kemenkeu, nggak diproses tuh. Nah, kenapa bisa gitu? Oke, nah jadi diharapkan ya, kami berharap nih yang kesembilan ya kepada Pak YK dan Ombudsman, tolong dong oknum-oknum itu yang sudah dilaporkan itu diperiksa, kalau memang mereka bersalah dijatuhi hukuman. Bukan hukuman di penjara atau diberhentikan, enggak, diminta berubah perilakunya, sesimpel itu ya. Wajib pajak yang saat ini kami coba tampung dan ini bisa dimitigasi ke depannya agar 9 harapan ini bisa terrealisasi. Hadirin yang saya hormati, perlu saya tekankan bahwa perjanjian kerjasama ini bukan hanya sebuah acara seremonial, karena isinya penandatanganan di atas lembar kertas, tetapi merupakan sebuah komitmen bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, yang lebih transparan, yang lebih akuntabel bagi masyarakat. Melalui perjanjian kerjasama ini diharapkan terjadi pertukaran informasi yang lebih efektif, pemecahan masalah yang lebih cepat, serta peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor perpajakan. Keberhasilan ini tidak hanya akan dirasakan oleh Ombudsman dan Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi juga saya yakin oleh seluruh masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dari layanan publik yang diberikan. Sebagai penutup, mari kita sambut dan dukung perjanjian kerjasama ini dengan penuh semangat dan optimisme. Semoga kerjasama yang baik antara Ombudsman dan Direktorat Jenderal Pajak ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan dapat menjadi contoh bagi lembaga-lembaga pemerintahan lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Terakhir, perkenankan kami sampaikan terima kasih dan perhatian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari seluruh jajaran Dirjen Pajak ke Pak Ketua. Dari saya berkomunikasi dengan Pak Suryo Utomo, ya keluhannya cuma satu. Kenapa baru sekarang, itu aja sih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu guys ya dari Ombudsman, dari Pak YK yang sangat kita hormati ya. Pak YK itu bosnya Ombudsman teman-teman, salah satu pimpinan dalam Ombudsman. Dan kita berharap banget ya kasus-kasus seperti yang gue alami itu tidak terjadi lagi pada orang-orang lain ya. Bagaimana oknum pejabat bisa sewenang-wenang terhadap warga negara, padahal kami yang bayar pajak, kita yang bayar pajak. Sementara oknum-oknum itu, mereka itu makan gaji dari uang kita gitu ya. Ah, Kita menunggu ya teman-teman bagaimana hasil investigasi dari Ombudsman. Kalau memang terjadi maladministrasi ya tentu saja perlu diperbaiki ya si oknumnya itu, baik itu perilakunya ataupun proses-proses dalam pemeriksaan itu sendiri ya. Mudah-mudahan akan ada keadilan bagi kita semua dan kita akan terus update teman-teman bagaimana kasus dari penelitian atau pemeriksaan dari Ombudsman ini. Oke teman-teman, itu aja ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa.